Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita membicarakan tentang persiapan ujian SKB CPNS 2020. Hal mana seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa tadi pagi BKN sudah mengeluarkan informasi bahwa rencananya ujian SKB akan dilaksanakan di bulan Agustus dan September. Lalu kemudian persiapan apa saja yang bisa kita lakukan untuk kiranya mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian SKB. Yang pertama kita akan bicarakan nanti di sini ya, perkiraan atau proyeksi jadwal SKB CPNS 2020. Lalu yang kedua, perhitungan nilai akhir. Yang ketiga, gambaran nilai dari hasil SKD. Nanti kita akan bicarakan proyeksinya gimana untuk nilai akhirnya. Lalu yang keempat adalah strategi meraih nilai tertinggi. Bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan nilai paling tinggi. Dan yang kelima adalah muatan materi SKB. Baik, yang pertama jadwal SKB. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa BKN sudah mengeluarkan informasi terkait dengan pelaksanaan SKB yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Agustus sampai dengan September 2020 ini. Nah, mengingat memang wabah COVID-19 atau COVID-19 masih merebak di negara kita, maka jikapun wabah ini akan berakhir di akhir Mei atau di awal Juni, maka saya menduga transisi penyesuaian dari adanya wabah ini akan memakan waktu sekitar 2 bulan, yaitu bulan Juni dan bulan Juli. Oleh karena itulah barangkali pertimbangan dari BKN merencanakan SKB-nya di bulan Agustus dan September. Dan perkiraan kapankah tanggal pelaksanaannya? Kalau kita lihat di awal Agustus setelah transisi wabah COVID-19 ini, di awal Agustus kita akan disibukkan dengan persiapan-persiapan secara nasional perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, Hari Kemerdekaan, sehingga tentu saja di situ seluruh komponen dari negara kita, baik pemerintahan dan masyarakat, tentu saja akan mempersiapkan diri dalam persiapan HUT RI. Nah, sehingga kita prediksi tenggangnya urusan-urusan administrasi di pemerintahan kita untuk mempersiapkan ujian SKB ini adalah di atas 20 Agustus setelah adanya perayaan HUT RI. Jadi di sini nanti rapat antara pemerintah dengan DPR masalah APBNP perubahan mungkin juga sudah selesai, sehingga saya perkirakan di tanggal 20 Agustus 2020 ujian SKB CPNS 2019 yang dilaksanakan di 2020 sudah akan dimulai. Lalu perhitungan nilai akhir hasil SKD dan SKB. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa nilai akhir yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini BKN adalah mengambil 40% dari nilai SKD dan 60% dari SKB. Inilah proyeksi nilai akhir yang nantinya Bapak Ibu dapatkan setelah diakumulasi. Hal mana yang berhak mengikuti SKB dalam kesempatan ini adalah peringkat 1 sampai dengan peringkat 3. Kalau sebelumnya diisukan tidak ada ujian SKB, dengan peringkat 1 langsung otomatis diangkat sebagai CPNS. Nah, dengan adanya informasi terbaru tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa itu tidak benar. Lalu di sini juga kita bisa ilustrasikan, misalnya kita ambil nilai skor SKD 350 dan misalkan SKB didapat nilai 400, maka perolehan nilai akhir setelah penggabungan adalah 40% kali 350 tambah 60% kali 400, maka 140 tambah 120 perolehan nilainya adalah 380. Ini nanti nilai akhir yang akan diumumkan oleh BKN. Lalu kemudian bagaimana gambaran nilai akhir dari hasil SKD? Kita akan coba membaca hasil SKD untuk proyeksi ke SKB. Yang pertama,
dari 3 peserta yang mengikuti SKB, kita bisa ambil prediksi jika selisih poin nilai SKD-nya adalah 10, maka nilai akhir sebelum dimasukkan SKB sudah memiliki selisih poin 4 dari 40% tadi, jadi selisih poinnya adalah 4. Kalau SKD antara 3 peserta itu selisih poin 20, maka di nilai akhir yang paling tinggi sudah memiliki selisih 8 poin. Dan jika SKD 3 peserta memiliki selisih poin 30, maka di nilai akhir paling tinggi sudah memiliki selisih poin 12. Dan begitu seterusnya dengan kelipatan 4 setiap perbedaan 10 poin SKD, sehingga Bapak Ibu peserta CPNS tahun ini tentunya yang termasuk peringkat 1 sampai 3 bisa melihat gambaran dari 3 peserta itu kira-kira berapa selisih poin yang Bapak Ibu miliki sebelum mengikuti ujian SKB. Nah, jika perolehan nilai SKB yang nantinya Bapak Ibu dapatkan ternyata sama, maka tentu saja selisih SKD lah yang menentukan nilai akhirnya. Lalu strategi apa yang bisa kita tempuh untuk memperoleh nilai tertinggi untuk menjadi pemenangnya gitu ya, mengisi lowongan CPNS di tahun ini? Yang pertama, jika peserta SKB menggunakan sertifikat pendidik, nah ini tentu saja saat mendaftar, maka perolehan nilai SKB-nya dalam hal ini sempurna atau bernilai 300 ya. 300 ini adalah 60% dari nilai maksimumnya. Jadi setelah dipresentasikan perolehannya 300. Jika ada peserta dari ketiga yang Bapak Ibu ikuti jurusannya memiliki sertifikat pendidik 300, maka ini memang perkara tidak mudah untuk mengalahkannya ya. Namun untuk mengimbanginya, setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian bisa lihat nilai SKD ya. Bisa saja yang punya sertifikat ini adalah peringkat 3, jadi untuk melihat potensi ke depan atau besarnya kesempatan lulusnya, maka Bapak Ibu sekalian bisa lihat nilai SKD-nya kira-kira berapa perbedaan SKD dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mengimbangi nilai sempurna dari peserta yang memiliki sertifikat pendidik ini, maka setidak-tidaknya perbedaan SKD-nya minimal 150. Nah, inilah minimalnya. Dengan proyeksi misalnya didapat hasil SKB adalah 400 poin, dipresentasikan dengan 60%-nya adalah 240, sementara yang punya sertifikat tadi adalah 300, maka ada selisihnya 60 poin. Nah, oleh karena itu, rincian skor persentase SKB masing-masing, yang punya sertifikat 300, yang tidak punya 240, maka kurang SKB yang tidak punya adalah 60. Dengan adanya perbedaan 150 poin pada nilai SKD tadi, maka kita ambil dari persentasenya 40% dari perbedaan tadi adalah 40 kali 150, 60 poin. Jadi 60 poin inilah yang digunakan untuk menutupi kekurangan adanya sertifikat pendidik. Nah, tentu saja jika tidak ada perbedaan sampai di sini, maka kesempatan atau peluang Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki sertifikat pendidik bisa kita katakan sangat kecil sekali. Lalu yang kedua, jika ketiga peserta tidak memiliki sertifikat pendidik, maka kita akan akumulasi setiap selisih skor 10 poin pada SKD, maka mengimbanginya agar sama dengan yang paling tinggi, minimalnya selisih di SKB-nya adalah 6 poin. Jadi Bapak Ibu sekalian harus cari bahwa hasil perolehan SKB Bapak Ibu sekalian harus minimal selisihnya 6 poin dengan poin teratas yang ada di SKD-nya. Nah, kalau SKD selisih 20 poin, maka Bapak Ibu sekalian harus upayakan agar nilainya sama, minimal selisih poin SKB-nya adalah 12. Untuk jadi pemenangnya otomatis harus di atas 12 gitu ya. Dan begitu seterusnya dengan perbandingan setiap perbedaan 10 poin pada SKD,
maka mengimbangi agar nilainya sama, setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian harus upayakan selisih poin pada SKB setiap peserta. Nah, selanjutnya muatan apa saja dalam materi SKB? Muatan materi SKB tentu saja mengikuti bentuk-bentuk soal PPG ya, yang biasanya akan mengandung 4 kompetensi, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Sesungguhnya kepribadian dan sosial ini sospri gitu ya, itu sudah ditanya pada saat SKD, namun fokus pada kepribadian dan sosial di SKB ini adalah bidang Bapak Ibu yang geluti. Kalau sebelumnya itu berkaitan dengan idealis kerja, kalau ini berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu geluti, dan kemudian dilengkapi juga dengan soal-soal profesional. Lalu seperti tahun-tahun sebelumnya, bagaimanakah kandungan dari materi SKB itu? Taksasinya ini dari soal-soal sebelumnya yang biasa dipergunakan oleh BKN, 40% itu mengandung sosial, pedagogi, dan kepribadian, kemudian 60% ini adalah profesional. Ini sebenarnya mirip dengan soal-soal kandungan soal pada ujian pendidikan profesi guru ya. Jadi 40%-nya di dalamnya ada pedagogi, sosial, dan kepribadian, dan 60%-nya profesional. Nah, oleh karena itu sebelum Bapak Ibu sekalian mengikuti ujiannya, sejak hari ini Bapak Ibu sekalian punya persiapan ya, untuk mendapatkan nilai paling bagus atau paling tinggi setidak-tidaknya adalah 3 bulan. Dan untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa cek soal-soal latihan SKB pada channel ini. Barangkali ini yang bisa saya bagi sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.